Pria itu lebih seksi dari Tyson. Tapi semua orang muntah saat melihatnya. Karena lehernya ditusuk barbel, seluruh pergelangan tangannya patah langsung dari tengah. Tubuhnya membengkak seperti raksasa hijau. Hanya 3 kata. Itu terlalu menyedihkan. Penilaian awal setelah polisi datang. Itu adalah kematian yang tidak terduga. Karena di dalam rumah ada larutan nutrisi, tanpa bubuk protein. Ada banyak obat-obatan terlarang. Jelas melatih dirinya sampai mati. Kalau iya, siapa yang masih mau melatih diri seperti itu? Namun dengan sangat cepat, polisi maju mundur. Karena mereka tidak sengaja menemukannya. Orang yang meninggal itu adalah seorang ilmuwan yang lemah. Setahun yang lalu, dia menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Dia sengaja diam-diam berolahraga selama setahun penuh. Mengetahui dengan jelas bahwa obat itu berbahaya tetapi tetap menggunakannya. Dan leherku patah saat berbaring di bangku beban. Mengatakan itu terlalu berlebihan. Sementara polisi sedang mencari, dokter forensik menyatakan lagi, dia mengira dia dipenjara oleh orang lain sebelum dia meninggal. Kemudian paksa dia untuk berolahraga yang mengarah pada penambahan otot. Ketika pertumbuhan kulit tidak bisa mengimbangi pertumbuhan otot, kulit akan tampak stretch mark besar dan kecil. Ketika tulang tidak dapat menahan kekuatan pertumbuhan otot, alam juga akan memutus sirkuitnya. Kami berbicara begitu lama sehingga saya tidak bisa mengikutinya. Tapi apa yang membuat orang tidak terduga? Apa motif pembunuhnya? Polisi sedang menyelidikinya. Pembunuhan kedua terjadi lagi. Almarhum adalah seorang pedagang senjata besar. Dia ditutupi baju besi baja. Hati ditempatkan di dalam kotak. Pembunuhnya juga memasang lingkaran energi listrik untuk menggantikan jantung. Namun akibatnya orang tersebut tetap meninggal. Setelah kepala polisi kembali, semua orang tercengang. Hatiku kusut seperti benang. Ngapa ini terjadi? Namun anak tak berguna itu segera menjawab pertanyaan itu. Putranya memberitahu ayahnya, "Ayah beritahu saya, apakah kedua kasus ini mirip dengan pahlawan Marvel?" Dokter kurus itu berubah menjadi raksasa hijau. Pedagang senjata kedua mengenakan baju besi. Pasang perangkat jantung lingkaran energi. Bukankah ini adegan kelahiran Iron Man? Ya, Sheriff memarahinya. Apa yang membuat Anda terobsesi 5 kali sehari? Kapolri merasa skeptis. Kembali ke TKP pertama. Yang mengejutkannya adalah, dia melihat poster superhero. Dan itu juga merupakan episode Hulk. Terlebih lagi, kebetulan dia adalah raksasa hijau di episode ini. Oh sial, ingat almarhum kedua menemukan tempat kejadian. Sebuah foto yang terlihat persis seperti raksasa hijau. Seperti manusia besi. Oh sial, laki-laki tidak berguna, tapi tidak salah mengatakan itu. Mungkinkah kasus tersebut merupakan parodi pahlawan super? Mengapa pelaku melakukan hal tersebut? Kapolres meminta putranya bergabung dalam tim penyidik. Juga ditugaskan untuk memimpin tim pria John. Yohanes tercengang. Melihatnya, dia merasa sangat menjijikkan. Dan bertanya-tanya apakah sheriff tua itu gila. Hingga ia membawa George ke TKP kedua. Ia hanya melirik, kapak, pedang. Segera diketahui bahwa kapaknya bermasalah. Karena alat peraga di sini berasal dari Lord of the Ring. Hanya kapaknya yang tidak diketahui asalnya. Mereka mengirim kapak tersebut ke ahli patologi forensik untuk diidentifikasi. Hasilnya ada sidik jarinya. Mustahil untuk tidak mematuhi George. Berdasarkan sidik jari untuk perbandingan. Penemuan ini dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Telah membakar 6 kali dan memakan banyak korban jiwa. Tapi karena tidak ada bukti, dia belum ditangkap. Keduanya pergi ke kediaman petugas pemadam kebakaran. Namun api di sana sudah menyala. Lalu kedua orang itu tercengang. Petugas pemadam kebakaran membakar bagian dalam lemari kaca. Dan juga kenakan pakaian berlapis pendingin. Ada banyak sekali pipa yang dihubungkan ke bagian belakang pakaian. Bukankah ini bagian di mana Marvel dilahirkan? Ya Tuhan, nama pembunuhnya sangat berkelas. Ahli patologi forensik melihat tubuh bereaksi. Fiksi pembunuh terlalu imajinatif. Beberapa orang berkumpul. Tidak ada cara untuk menyelesaikan kasus ini. George bertanya kepada John mengapa dia menjadi petugas polisi. John mengatakan orang tuanya meninggal ketika dia masih muda. Mimpinya adalah menyelidiki penyebab kematian orang tuanya. Jadi dia menjadi petugas polisi. Hal yang menyedihkan adalah, polisi mengaku tidak bisa menangani kasusnya sendiri. Setelah mendengar hal tersebut, George kembali mengatakan hal yang sama. Anda harus menghubungi pemerintah mengenai masalah ini. Akhirnya kasus John diselidiki. Tapi jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak akan tahu. Begitu Anda melakukannya, Anda akan ketakutan setengah mati. Di dalam case tersebut terdapat gambar karakter superhero. Ada juga episode Batman. Ya Tuhan, apakah orang tua John juga akan mati karena orang mesum ini? Apakah pembunuh 10 tahun lalu menggunakan metode ini? Apakah si pembunuh sengaja mengincarnya? Apa mesinnya? Siapa target selanjutnya? Setelah berdiskusi, mereka menyimpulkan, pembunuhnya adalah orang yang membawa BMW. Karena perlengkapan untuk adegan pembunuhan tersebut, tidak mudah untuk melakukan itu semua. Apakah ini berarti, pecandu superhero pastilah orang-orang yang punya uang? Setiap orang punya kemampuan menghasilkan uang?
Kalian mengubah targetmu menjadi orang yang punya uang. Karena dia bisa pergi kemana saja. Kolektor buku komik superhero terkenal. Menyimpan satu buku berharga beberapa ratus BMW. Kalian segera berangkat ke rumah Mundo. Tapi tidak ada yang ditemukan di sini. Tiba-tiba seseorang muncul. Flashback John segera membuka senjatanya dan menembak. Tapi mayat itu mengeluarkan asap halusinogen. Lalu muncullah manusia burung. Setelah diserang oleh seorang polisi wanita. Kembali ke kantor polisi, pemeriksa medis memberitahu John bahwa mayat yang mengeluarkan asap adalah Mundo. Tapi sepertinya dia sudah lama meninggal. Sepertinya itu keluar dari formalin. Mungkin manusia burung itu hidup dengan identitas Mundo, dan menggelapkan aset Mundo untuk melakukan kejahatan. Pembunuhnya adalah manusia burung itu. Namun tubuhnya mengandung banyak racun radioaktif. Sesuai aturan, akan diserahkan kepada Badan Keamanan Nasional untuk ditangani. Mungkin baru saja menangkap musuh. Sudah harus menyerah, tiba-tiba, berita baru muncul di TV. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun digantung dalam bentuk Spider-Man. Ya Tuhan, bukankah manusia burung itu pembunuh? Ini berantakan lagi, kata George. Jangan panik, pikirkan baik-baik. Pembunuhnya dimulai dari orang tua John lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan masih melakukan kejahatan setelah John masuk ke kantor polisi. Tinggalkan petunjuk untuk kami selidiki. Apakah dia ingin menciptakan pahlawan super? Untuk menonjolkan citra penjahat supernya, John menganggapnya sangat liar. Bagaimana Anda bisa berhubungan dengan komik? John dengan marah pergi ke toko buku komik. Cobalah untuk mencari inspirasi. Saat itu, patung tersebut sedang mengadakan festival. Karakter yang tidak diberi peran tidak diperbolehkan masuk. Begitu John masuk ke dalam, dia bertemu George. Tapi teleponnya berdering. Dalang akhirnya terungkap. Katanya ayah George ada di tangannya. Dan semua orang di toko buku komik diracun. Jika Anda tidak menemukan saya pada waktu yang ditentukan, saya akan memasukkan racun radioaktif ke dalam sistem air kota. Sistem pasokan air, jadi pembunuhnya pasti berada di dekat waduk. Namun si pembunuh telah memukuli kepala polisi hingga berdarah-darah. Dan membuka topengnya di depan serif. Oh sial, pembunuh sebenarnya adalah seorang dokter forensik. Semua pembunuh adalah penjahat. Dia mencoba menciptakan pahlawan super untuk mengelola kota. Itu bukan tentang mematuhi polisi. Target yang dia pilih untuk dilatih adalah John. Sekarang dia hanya memiliki satu langkah tersisa dalam rencananya. Adalah tugas John untuk menghabisi iblis ini sendiri. Dia menghancurkan identitasnya sendiri, dan bunuh serif saat John tiba. Lalu, bujuk John untuk bermain-main dengannya. Terakhir, turun ke area pagar. Jadikan kematianmu mirip dengan Batman. Dan itu jatuh ke dalam tangki asam sulfat dan menghilang. Tidak ada yang tahu rencananya. John tidak tahu siapa dia. Akhir dari cerita, John menyadari bahwa dia meninggalkan pelacak internet terkemuka di dunia. Dan miliaran aset. Pada akhirnya, John menjadi pahlawan super. Tidak main-main, itu pembunuh. Tidak ada bedanya dengan ayah kandungnya.